Seorang pencuri rumah kosong bernama Edi Kurniawan ditangkap tim khusus anti bandit 308 Polres Tanggamus pada Minggu malam. Tersangka sempat dibawa lari polisi ke dalam mobil karena saat penangkapan sempat mendapat perlawanan dari pihak keluarga tersangka. Tersangka akhirnya ditembak kakinya karena berusaha kabur saat akan dibawa ke kantor polisi. Menurut polisi, tersangka terlibat pencurian rumah kosong di 14 TKP di wilayah Tanggamus bersama 3 orang temannya yang masih buron. Sebelum mencuri, tersangka terlebih dahulu berkeliling dengan motor mencari rumah sasaran yang akan dibobol. Jadi berdasarkan pengakuan tersangka ada 14 TKP yang ia lakukan pencurian ranmor dan pencurian bongkar rumah. Nah, pada saat lakukan pengembangan untuk menunjukkan barang bukti, si pelaku atau tersangka ini melakukan perlawanan kepada salah satu petugas hendak merebut senjata dan dilakukan tindakan tegas terukur. Dari penangkapan ini, polisi menyita 1 unit motor dan ponsel milik tersangka. Polisi kini masih memburu 3 teman tersangka. Atas perbuatannya, tersangka terancam 7 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Polisi Polresta Bandar Lampung tidak memberi ampun kepada tersangka pencuri motor. Senin siang, seorang gembong pencuri motor ditangkap dan ditembak kedua kakinya karena berusaha kabur saat proses penangkapan. Tersangka bernama Gusta Effendi, berusia 20 tahun, warga Desa Negara Batin, Kecamatan Jabung, Lampung Timur. Nangis, Gus. Menurut polisi, tersangka sudah terlibat pencurian motor di 11 TKP di Bandar Lampung. Tersangka dibantu oleh seorang temannya yang kini masih buron. Selain mengincar motor di pertokoan, tersangka juga mengincar motor yang diparkirkan di halaman rumah. Yang sudah terdata di kita ada 11 TKP di beberapa titik dengan modus adalah menggunakan kunci T, kemudian mengawasi di sekitar ada pelaku yang lain yang sudah kita dapat identitasnya dan saat ini juga kita sedang melakukan pengejaran terhadap DPO-nya. Ini residivis atau gimana, Bang? Untuk yang sudah kita amankan residivis ada beberapa TKP sebelumnya di Polsek yang sudah juga terdata LP-nya. Di pertokoan sama di rumah, Pak. Jadi dari kampung berapa orang yang datang ke Bandar Lampung? Saya berduaan, Pak. Berdua? Iya, Pak. Satu motor kamu jual berapa? 3 juta, 2 juta gitu, Pak. Dapat berapa kamu kebagian dapat untungnya ini penjualannya? 1.300.000 gitu, Pak. Dari penangkapan ini, polisi menyita 2 motor hasil curian tersangka yang belum sempat dijual, serta sejumlah onderdil motor hasil curiannya yang dipreteli. Polisi saat ini masih mengejar teman tersangka yang masih buron itu. Polisi Polresta Bandar Lampung juga mengancam akan menindak tegas pelaku pencuri motor yang kini membuat cemas warga. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Puluhan motor yang menggunakan knalpot suara bising atau knalpot racing terjaring razia yang digelar di 3 titik secara bersamaan di Jalan Protokol di Bandar Lampung pada Senin siang. Motor berknalpot suara bising itu pun kemudian dibawa ke Polresta Bandar Lampung untuk ditahan. Polisi juga memeriksa kelengkapan surat kendaraan berupa STNK dan SIM pengemudi motor yang ditahan ini. Meski ada sebagian pengemudi yang melengkapi diri dengan STNK dan SIM, namun tetap saja diberi sanksi tilang. Dasar pemberian sanksi karena motor tidak sesuai standarnya seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Di-stopin, terus nanya STNK. Iya. Semuanya ada lengkap semua. Iya. Cuman knalpotnya belum diganti. Oh iya. Terus motor kita kena tilang berarti, Bang ya? Ditilang, Motor kita emang knalpotnya diganti atau gimana, Bang? disuruh ganti, bawa aja katanya. Oh, diganti. Disuruh ganti. Oke. Cukup Bawa tiga. yang originalnya aja. Kita tertibkan satu persatu dan mudah-mudahan dengan adanya penertiban ini untuk berkelanjutan masyarakat bisa untuk memahami
dan bisa untuk melaksanakan kalau bisa tidak perlu lagi menggunakan kendaraan yang sifatnya knalpotnya racing yang mengeluarkan suara didengar pengguna jalan atau masyarakat setempat tidak nyaman. Razia knalpot racing ini untuk memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat dan pengendara di jalan raya. Motor yang disita ini boleh diambil dengan syarat pemiliknya harus mengganti dengan knalpot standar atau knalpot aslinya di kantor polisi. Knalpot racing itu kemudian diserahkan ke polisi untuk disita sebagai barang bukti. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Pemerintah Bandar Lampung akan melaksanakan vaksinasi COVID-19 terhadap pedagang pasar. Hal itu dikatakan oleh Kepala Dinas Perdagangan Bandar Lampung, Adiansah, pada Senin siang di kantornya. Saat ini, pihak Dinas Perdagangan sedang mendata pedagang pasar yang bersedia divaksin COVID-19. Total ada 4.700 pedagang yang sudah didata. Dari jumlah itu, tidak seluruhnya akan divaksinasi karena pemberian vaksin COVID-19 hanya berlaku bagi pedagang yang memiliki KTP Bandar Lampung saja. Untuk pedagang kan data kita 4.700-an, namun nggak semuanya karena itu tadi yang memenuhi syarat. Artinya mereka ada juga yang lansia yang sudah divaksin ya. Kemudian ada juga yang tidak memenuhi karena ada penyakit penyerta, ya kan? Ada juga mereka sudah merasa didata oleh kelurahan karena mereka mau sama gabungan dengan keluarganya. Dari data Dinas Kesehatan Bandar Lampung, vaksinasi COVID-19 telah diberikan terhadap lebih dari 100.000 warga dari kalangan pejabat, tenaga kesehatan, tokoh agama dan masyarakat, serta pelaku usaha dan warga usia lanjut. Vaksinasi berikutnya akan menyasar pedagang pasar dan masyarakat umum. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.